terdapat di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya ke-8. Roma pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Dan saya minta kita baca bergantian. Saya ayatnya yang genap, Bapak Ibu ayatnya yang ganjil. Roma pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. 4 sampai 8. Ya. Baik. Saya ganjil dan Bapak Ibu semua, saya genap, Bapak Ibu semua ganjil. Persembahan yang benar. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sugeng dalu Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, hari ini sukacita terlihat dari semua senyuman-senyuman yang manis. Dan Bapak Ibu, sebelum saya masuk di dalam perenungan, saya mohon izin terlebih dahulu karena saya mau minta direkam karena saya ada tugas dari mata kuliah Homelit. Yaitu Homelit itu mata kuliah tentang berkhotbah. Nah, di sini kami mendapatkan tugas untuk merekam khotbah dimanapun itu. Jadi kita lanjut di dalam perenungan kita, Bapak Ibu. Dari firman Tuhan kita hari ini, saya mau memberikan satu suasana, suatu peristiwa di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Apalagi di sini banyak sekali kita Bapak Ibu ya. Jadi di dalam rumah tangga masing-masing pasti memiliki banyak peristiwa, banyak suasana yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, setiap hari kita disibukkan dengan beragam aktivitas. Yang ibu-ibu mungkin beraktivitas memasak, ada juga yang kerja di kantor atau di rumah, merawat anak-anak, dan juga kita anak-anak mempersiapkan diri untuk sekolah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, aktivitas yang dilakukan kita setiap hari ini, baik itu di tempat kerja, baik itu di sekolah, di lingkungan, dan tak terkecuali di lingkungan gereja juga. Nah, saya mau berikan satu pertanyaan kepada kita semua bahwa apakah setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari itu apakah ada sukacita? Ya, ada yang sukacita, ada yang tidak sukacita, semua tergantung dengan suasana masing-masing. Ya. Nah, dari jawaban ini kita sudah tahu bahwa ternyata ada juga ketidakmungkinan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya saja, kita pagi-pagi sudah bersemangat, kita memiliki sukacita, tapi karena di dalam rumah tangga kita ada anak-anak yang bikin kita mengeluarkan kata-kata emosi atau marah, kecewa, sehingga sukacita kita itu pudar atau menghilang. Nah, disinilah Bapak Ibu ternyata sulit bagi kita sebagai umat Tuhan memiliki sukacita yang tulus di dalam hati, walaupun di dalam keseharian kita. Tanpa kita sadari,
coba kita terapkan sukacita itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mau hal-hal kecil saja kita perlu adanya sukacita. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini, dalam kitab Roma ini, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Roma ini dituliskan surat yang dituliskan dari Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ini dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma karena di jemaat di Roma itu memiliki dua umat yaitu non Yahudi dan Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, non Yahudi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang masih memiliki kebiasaan atau kepercayaan yang berbeda dengan orang Yahudi. Nah, kalau orang non-Yahudi ini mereka masih kental akan tradisi mereka, akan adat istiadat mereka, akan budaya mereka, sehingga mereka ini sebenarnya sudah menerima Injil. Mereka menerima Injil, tapi lihat lagi latar belakang dari mereka itu, mereka masih terikat dengan budaya-budaya mereka, terikat dengan tradisi-tradisi mereka, sehingga mereka menerima Tuhan itu karena orang Yahudi yang masuk di daerah mereka. Nah, orang Yahudi adalah orang-orang yang bukan orang mayoritas dari Roma. Nah, orang Yahudi ini adalah komunitas yang memiliki tradisi agama dan budaya, yang hidup berdasarkan hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Dan seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa orang-orang Yahudi ini mereka bukan asli dari Roma. Mereka itu pendatang. Sehingga orang yang non-Yahudi ini yang asli di tempat itu adalah orang-orang yang kayak kalau kita bilang kalau di suku saya itu saya dari Sabu. Jadi di suku saya di Sabu itu masih kental akan adat istiadatnya. Mereka itu orang-orang yang tua-tua suku atau orang-orang yang kita lihat itu mereka ketua adat di situ. Nah, kalau mau dilihat orang-orang Yahudi ini mereka yang betul-betul percaya akan Tuhan. Mereka membawa Injil itu datang kepada di Roma, tapi orang-orang Yahudi ini mereka juga menerima, sehingga mereka hidup bersamaan di dalam lingkungan di Roma. Nah, oleh karena itu dari ayat-ayat ini Rasul Paulus ingin menekankan kepada orang-orang yang ada di Roma ini bahwa walaupun kalian berbeda, tapi kalian ini sudah menerima karunia dari Allah. Seperti yang sudah tadi saya katakan, kalau orang non-Yahudi ini juga mereka menerima Tuhan. Mereka hidup berdampingan dengan orang Yahudi yang ada di situ. Tapi mereka tetap melihat latar belakang mereka yang masih berada dengan adat istiadat mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari sini setiap umat dalam satu tubuh Kristus kita diberikan karunia masing-masing. Bukan cuma di orang-orang yang ada di Roma pada saat itu, tapi kita juga di masa ini Tuhan memberikan kita karunia masing-masing. Di antaranya ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi, memimpin, dan belas kasihan. Ini semua ada di dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi. Jadi dari karunia ini kita semua harus mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi karunia yang kita miliki ini kita harus pakai untuk Tuhan. Nah, karunia dan talenta itu apakah sama Bapak Ibu? Nah, karunia itu apa? Talenta itu apa? Ya baik, saya meneruskan. Jadi karunia ini Bapak Ibu, karunia itu adalah suatu kemampuan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Jadi karunia itu di saat kita minta, kita bisa mendapatkan karunia itu. Dan karunia itu juga bisa diambil Tuhan kalau kita tidak
menggunakan itu untuk Tuhan. Nah, kalau talenta ini adalah suatu kemampuan yang kita asah mungkin dari sejak kecil sampai kita besar, itu adalah talenta. Tapi talenta ini lebih terkhususnya kita pakai untuk diri kita atau untuk mengembangkan hobi dan lain-lain. Tapi kalau karunia ini khusus untuk Tuhan. Jadi kalau seandainya talenta yang kita miliki, contohnya seperti kalau saya memiliki talenta bernyanyi, terus saya memakainya untuk berpelayanan di gereja, berarti itu merupakan suatu bentuk karunia. Karena saya mewujudkan talenta itu untuk pelayanan kepada membangun tubuh Kristus. Nah, itu disebut karunia. Tapi kalau kita melakukan hobi atau talenta kita untuk diri kita, berarti atau untuk mengembangkan hobi-hobi kita, berarti itu disebut talenta saja. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bagian tubuh Kristus, sudahkah kita mengerjakan bagian kita masing-masing? Mungkin di antara kita bertanya-tanya, karunia saya di mana? Nah, sama halnya juga dengan orang-orang yang seperti kita ini, di lingkungan kita ini, kita merasa bahwa orang yang harus mempunyai karunia itu yang bisa melayani, bisa berkhotbah atau apa segala macam. Padahal di dalam firman Tuhan ini ada yang karunia, ada di dalam Alkitab juga, karunia itu membagi-bagikan. Tanpa kita sadari, membagi-bagikan adalah suatu karunia. Tapi membagi-bagikan yang dimaksud itu adalah kita membagi-bagikan dengan ikhlas. Itu sudah tertera di ayatnya yang ke-8. Membagi-bagikannya dengan ikhlas. Itu termasuk karunia. Nah, jangan kita lihat karunia itu secara garis besarnya saja, tapi hal-hal kecil saja kita bisa menjadi karunia. Dan karunia itu seperti yang sudah saya katakan, bahwa karunia itu kita juga bisa minta dari Tuhan. Dan saat kita memiliki karunia itu, kita harus mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita, maupun itu tangan, kepala, kaki, dan di dalam tubuh kita ini semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita semua juga yang ada di sini pasti memiliki fungsinya kita masing-masing. Yang satu sakit, kita menopang. Yang satu sedang bergumul dengan keluarganya, kita merangkul, membantu. Itu kita sudah mewujudkan suatu tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai contoh karunia belas kasih yang kita praktekkan kepada orang-orang atau di lingkungan gereja yang membutuhkan dukungan atau dorongan dan pertolongan kita, jika kita lakukan, maka tanpa disadari kita sudah melakukan sukacita. Dan Bapak Ibu yang perlu kita tekankan bahwa dari tema ini, yaitu dengan sukacita, maka karunia yang kita lakukan itu harus berdasarkan sukacita. Karunia yang kita lakukan itu bukan untuk kita sudah dapat karunia tapi kita bersungut-sungut. Kita sudah dapat talenta tapi kita pakai untuk diri kita sendiri, sehingga itu talenta cuma untuk nama baik kita saja. Nah, sehingga Rasul Paulus ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ supaya mereka sudah tahu non-Yahudi ini seperti apa, tapi mereka harus tetap merangkul orang-orang non-Yahudi ini dan harus tetap jangan membeda-bedakan, tapi harus menyatu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu tidak mudah bagi kita di dalam kehidupan kita masing-masing untuk menjalankan karunia yang kita punya. Nah, sehingga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan untuk kita diskusikan bersama-sama, dan mungkin juga bisa menjadi refleksi untuk kehidupan kita di dalam keluarga kita. Nah, pertanyaan yang pertama di sini saya mau bertanya bahwa hal apa saja yang membuat kita sering merasa kalau kita itu
berpelayanan. Apa yang membuat kita rasa tidak sukacita kalau kita berpelayanan? Kalau saya mungkin karena suasana hati, mood. Kalau anak muda sekarang bilang mood. Karena hari ini di kamar saja, jadi moodnya juga berubah-berubah, tidak keluar-keluar, tidak bertemu dengan orang, jadi moodnya juga ya begitu. Jadi suasana hati. Mungkin ada lagi yang berpelayanan tapi rasa tidak sukacita itu karena apa? Tipus dan sakit bisa. Iya, karena ada masalah, karena Tipus dan sakit. iya, tubuh karena ada sakit, ada lagi Karena berbeban berat. ya karena rasa beban, masih ada beban di dalam hati, jadi pelayanan belum bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi Ada pergumulan. ya, ada pergumulan. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah hambatan-hambatan kita dalam menghadapi pelayanan. Kadang kita melakukan pelayanan tidak sukacita karena ada orang yang kita tidak suka, bisa saja ya. Jadi kita rasa dia lagi. Nah, itu berarti kita sudah, tanpa kita sadari kita sudah menghilangkan sukacita yang seharusnya kita melayani untuk Tuhan, tapi karena faktor dari luar itu sehingga kita tidak merasa sukacita. Nah, di sini Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita supaya kita harus melakukan apapun itu berdasarkan sukacita yang Tuhan berikan. Jadi kalau saat kita sudah mengalami sukacita itu, maka kita tulus melakukan apapun itu. Betul atau tidak? Jadi kalau saat kita melakukan, kita mau pelayanan, tapi ada orang yang tidak kita suka, tapi karena kita yakin ini untuk Tuhan, kita tetap menerima dan menjalankan semuanya itu dengan sukacita. Yang kedua ini, bagaimana setiap kita harus mengerjakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi karunia yang sudah Tuhan kasih kepada kita itu bagaimana supaya kita bisa mengerjakannya. Saya kasih pembukanya dulu. Yang pertama itu mungkin kita harus menemukan dulu karunia kita itu di mana, atau kita belum, kita rasa kita nih kurang di sini, kita minta Tuhan. Saya minta supaya mungkin saya diperkenankan untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain. Biar karena saya memberikan itu dengan hati yang ikhlas. Nah, itu yang pertama, menemukan. Mungkin ada lagi. Jadi karunia yang sudah kita dapat itu bagaimana supaya kita bisa mengerjakannya. Kalau kita sudah menemukannya berarti kita harus ya sungguh-sungguh melakukan dengan sukacita. Iya, menunjukkan ke orang lain kalau Tuhan memberikan saya karunia, dan teman-teman kita semua juga memiliki karunia. Apalagi dengan senang hati, tanggung jawab, dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Jadi karunia yang sudah Tuhan kasih jangan kita tinggalkan cuma untuk diri kita sendiri, atau hanya untuk kita pakai supaya orang lihat kita bikin begini. Nah, tapi kita pakai untuk pelayanan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sudah jelas bahwa karunia ini jika kita pakai dengan sukacita, maka semuanya itu berjalan dengan baik, dengan tulus. Dan juga pertanyaan yang terakhir ini mungkin menjadi refleksi kita, supaya mungkin di dalam kehidupan kita berumah tangga, sukacita itu murni dari dalam hati untuk keluarga kita. Jadi mungkin kita di dalam rumah tangga ada bekerja, urus anak, tapi karena kita yakin ini anak kita ini untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan, sukacita itu timbul dari dalam hati. Nah, pertanyaan yang keempat ini, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga sukacita itu di dalam pelayanan? Di dalam pelayanan kita harus buat apa supaya sukacita itu tetap bertahan di dalam hidup kita? Ya, tetap setia, berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan,
Konsisten. Ya, konsisten. Tuh. Jadi ini refleksi dari kita semua, mungkin ada juga refleksi dari masing-masing Bapak Ibu, tapi biarkan itu tersimpan di dalam hati dan kita langsung praktekkan di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin ini renungan bagi kita semua. Kalau ada kurang saya mohon maaf, dan biarlah firman Tuhan ini bisa jadi refleksi di dalam kehidupan kita dan memperkuat iman kita kepada Tuhan.